perasaan kalian buat belajar filsafat pendidikan? Menurutku sih kemarin tuh seru sih pembelajaran filsafat pendidikannya, karena kita mempelajari tentang yang pertama itu ada hakikat manusia, Ya. yaitu dimana fitrah manusia, yaitu dimana kita mempelajari tentang fitrah. Dan fitrah ini sangat penting di pendidikan ini, karena seperti kita tahu anak SD kan kalau dibilang baru tidak baru juga, tetapi anak SD itu kan masih kosong istilahnya kan, Ya. belum tercampur aduk dengan kehidupan. Nah, profesor udah bilang kemarin kan, kalau kita nggak bisa didik anak SD, nanti pasti kedepannya dia bakal rusak kalau tidak bisa di SD. Nah, terus pembelajaran yang kedua yaitu tentang hakikat ilmu. Ya, ini seru juga sih karena kita mempelajari di mana bahwasanya ilmu itu sangat penting bagi kita, terutama guru sekolah dasar. Ya. Dan yang ketiga adalah unsur-unsur dalam pendidikan tarbiyah. Ya. Nah, menurutku seru sih pembelajaran kemarin. Kalau menurutmu gimana? Kalau menurutku cukup baik, karena kan kita itu diajarin di sana supaya kita itu bagaimana cara memanusiakan orang lain gitu. Dan di sana kita juga diajarin bagaimana cara membentuk karakter anak-anak supaya mereka dapat belajar dengan baik gitu, bukan hanya tentang belajar menulis, tapi juga bagaimana tingkah laku mereka terhadap manusia lainnya. Kalau dari apa ya, dari mungkin dari Pak Prof mengajar juga sangat apa ya, sangat menarik ya sih, kayak kita disuruh aktif di dalam pembelajaran itu. Menurut aku menarik sekali. Dan juga dengan pelajaran kemarin itu dengan cara bapaknya mengajar itu kita lebih mengerti makna dari hakikat itu apa. Iya, betul sekali. Ya, makna filsafat. Nah, selanjutnya kan kita juga udah dikirimin sama Pak Prof itu ada buku nggak sih, buku? Oh iya, Ya, buku yang kemarin kan. ya buku yang kemarin. Dan kita disuruh menelaah bab kedua nggak sih? Ya, Betul Pak. Coba kita cari Coba kita dulu ya. lihat lagi nggak sih? Oke, ya, coba dulu ya. Kita lihat dulu. Itu bahas tentang apa aja itu? Di sini tuh kita bakalan membahas tentang dimensi ontologi gitu. Yang kedua tuh epistemologi dan aksiologi pendidikan Islam itu sendiri. Ini kita pelajari dulu nggak Ya, sih? bagus kita pelajari dulu ya. Iya, boleh. Kalau dimensi ontologi pendidikan Islam itu hakikat realitas kan. Siapakah sumber mutlak wujud gitu. Bagaimana hubungan antara alam, manusia dan Tuhannya itu sendiri, dan itu apa sih status dunia sebagai tempat manusia bertumbuh gitu. Dalam pandangan Islam, seluruh realitas dibaca horizon tauhid gitu. Allah itu sebagai sumber penopang dan tujuan segala wujud. Alam itu sebagai ayat atau tanda yang menuntun manusia kepadanya, dan manusia sebagai khalifah yang memikul amanah gitu. Kerangka ini fragmentasinya antara sakral, prokon, pengetahuan dan nilai, tujuan dan cara, sebab semuanya disatukan oleh Allah gitu. Lanjut. Kalau lanjutannya tuh ada pendapat seseorang nih. Dia mengatakan, menurut Ibnu Qatir, rangkaian nama ini menegaskan kemahasempurnaan wujud Tuhan yang meliputi dimensi awal waktu gitu, dari awal sampai akhir, kedekatan dan keluasaan seperti syahir dan batin, sehingga tidak ada realitas di luar pengetahuan dan pengaturannya. Sedangkan menurut Muhammad Quraisy Shihab, ayat ini membangun cara pandang holistik. Realitas hanya dipahami benar apabila ditempatkan dalam pusaran tauhid. Akibatnya, pendidikan mesti mengarahkan seluruh praktiknya belajar kepada kesadaran kehadiran ilahi. Oh, begitu ya. Jadi itu dimensi itu apa menurut kalian? Bagi aku sih sendiri sih, dari apa yang aku baca di sini tuh, maksudnya tuh dimensi itu adalah dimana penentu ontologi belajar yang dapat menampakkan keteraturan, keterhubungan dan amanah. Nah, di sini juga ada contohnya nih. Contohnya itu pembelajaran IPA tidak hanya menghafal fakta, tetapi membaca alam sebagai tanda yang melatih rasa takjub dan syukur. Jadi maksudnya tuh
di pembelajaran IPA kan kita mengetahui fakta-fakta kan bahwasanya apel jatuh itu menghasilkan gaya gravitasi. Tetapi kalau kita merujuk ke sini tuh pembelajarannya tidak sampai di situ, tetapi dia lebih mendalam untuk melatih rasa takzim dan syukur kita terhadap apa itu. Nah, di sini juga contoh tentang matematika, yaitu matematika melatih ketelitian dan kejujuran prosedur. Nah, begitu menurutku begitu yang aku pahami dari sini. Kalau sedang menurutku sendiri, kalau dimensi itu adalah sudut pandang atau aspek tertentu yang kita pahami untuk memahaminya secara utuh gitu. Contoh gampangnya itu ketika kita melihat pendidikan dari beberapa dimensi gitu. Artinya itu kita menilai dari beberapa sisi. Misalnya seperti judulnya itu sendiri, yang pertama tadi ontologi gitu. Kalau dari ontologi itu kita akan membahas hakikatnya gitu. Apa itu manusia, apa itu ilmu, dan apa pendidikan itu sendiri. Sedangkan yang kedua tadi ada penjelasan tentang epistemologi, yaitu membahas bagaimana cara seseorang mendapatkan ilmu gitu. Seperti dari manakah kita mendapatkan ilmu. Kan tadi dijelaskan kalau ilmu itu bisa dapat dari wahyu, dari akal, atau mungkin dari pengalaman gitu. Contohnya ketika Prof ngasih pengalaman dia gitu, kita bisa belajar dari sana gitu, dari pengalamannya. Dan yang terakhir itu kita juga bisa melalui dimensi aksiologi, yaitu membahas tujuan dan nilainya gitu. Seperti untuk apa sih ilmu ini digunakan gitu. Setelah mempelajari ilmu ini untuk apa kita pakai gitu. Jadi dimensi sendiri itu menurutku seperti itu. Jadi maksudnya tuh kayak misalkan di dalam pembelajaran dan juga di dalam kita mengetahui sesuatu itu kita harus lebih mendalam. Iya. Harus lebih mendalam dalam pembelajarannya. Kan sebagai mahasiswa itu kita juga diajarin supaya berpikir secara sistematis ya. Bukan kayak diserahkan terlalu mudah gitu. Contohnya itu sudah takdir Allah gitu. Sebagai mahasiswa kita juga nggak boleh kayak gitu. Kita harus memikirkan seperti yang dibilang Prof kemarin gitu. Kalau dibilang tentang pohon durian, kita nggak langsung mikir buahnya gitu, tapi kita harus berpikir gitu, pohon durian itu berasal dari mana gitu. Kenapa ada durinya? Iya, yang pertama kan seperti dia itu mulai dari akar gitu. Kita harus mempelajarinya itu secara detail dan sistematis. Kita pelajari akarnya, batangnya, rantingnya, daunnya, bunganya, baru kita pelajari buahnya gitu. Jadi harus lebih dalam lagi. Berarti memang kita dituntut untuk lebih mendalami sesuatu masalah gitu ya. Berarti kalau kita melihat suatu masalah, berarti kita harus tahu dari mana asalnya gitu ya. Dari awal sampai ke Z, berarti dari A sampai ke Z gitu. Oh, gitu. Nah, itu kan yang pertama kita bahas kan. Gimana kalau kita tuh kan di sini kan dimensi yang kedua nih kan dibagi ada dimensi ontologi, kan sudah kita bahas. Nah, gimana kalau kita masuk yang kedua, yang 2.2 yaitu dimensi epistemologi pendidikan Islam? Boleh. Siapa yang mau membahas pertama coba? Nah, coba kita cari-cari dulu ya. Boleh. Nah, di sininya aku ada dapat nih, yaitu dimensi epistemologi menyoal sumber, cara, dan kriteria kebenaran pengetahuan. Dalam pandangan Islam, pengetahuan lahir dari dialog yang selaras antara wahyu, akal, dan pengalaman, yaitu indera atau realitas. Nah, wahyu memancang horizon nilai dan kebenaran atau akal mengolah, menimbang, dan menyusun. Pengalaman tajribi ini maksudnya itu mencoba, tajriba. Terus menguji klaim pada kenyataan. Nah, menguji. Qalb atau hati berperan sebagai penjaga etika. Nah, setelah kita menguji, kita juga memakai hati kita yaitu untuk menjaga etika kita. Nah, terus mengikat proses mencari dan menggunakan ilmu pada amanah dan keadilan. Dengan kerangka ini yang disebut ilmu bukan sekedar kumpulan fakta, melainkan kebenaran yang bertanggung jawab secara metodologis dan bermartabat secara moral. Jadi begitu. Jadi menurut aku sih yang aku ambil dari sini ini epistemologi itu yaitu perpaduan. Ada perpaduan antara wahyu yaitu akal manusia, terus ada qalb yang untuk menjaga etika kita, terus dan yang terakhir ini yaitu
amanah dan keadilan. Menurutku seperti itu sih. Bagaimana menurut kamu? Kalau menurut saya sendiri kan ya, seperti yang tadi dimensi epistemologi dalam kehidupan mahasiswa itu berarti itu seperti bagaimana cara kita mencari, terus memahami dan memakai ilmu itu selama kuliah gitu. Apakah benar gitu? Contohnya itu ketika kita menerima info gitu, kita nggak asal percaya info itu, kita bisa menceknya itu biasakan untuk menceknya itu dari jurnal atau sumber terpercaya sebelum kita pakai tugas gitu. Kan nanti biasanya tuh dosen tuh ngasih tugas, mahasiswa itu kebanyakan nyari jawabannya itu nggak langsung nyari sumber yang jelas, kebanyakan itu cuma minta tolong ke AI atau GPT gitu. Tetapi dari dimensi epistemologi ini kita diajarkan gitu supaya kita itu mencarinya itu dengan lebih baik lagi, mencek sumber-sumbernya dari mana gitu. Jadi kita harus menggunakan info yang jelas gitu. Yang kedua itu dari dimensi ini kita juga diajar untuk lebih berpikir kritis gitu. Kita itu jangan cuma terima materi dari dosen gitu, tapi coba kita pahami apa sih materi dari dosen itu dan kita harus mempertanyakan gitu, mempertanyakan supaya materi yang kita pahami itu lebih dalam gitu. Yang ketiga itu kita harus jujur secara akademik kepada diri kita sendiri gitu. Kita itu harus menghindari plagiarisme. Kita itu harus mencantumkan sumber dan kerjakan tugas kita sendiri gitu. Kan kita lihat juga nih teman-teman kita itu ketika mereka ada tugas gitu, mereka itu kebanyakan cuma kopas-kopas dari AI gitu. Padahal itu sendiri kayaknya kalau kita kerjain bisa gitu. Tapi ketika kita ambil dari AI itu sudah termasuk sifat bohong terhadap diri sendiri sih. Dan kita itu juga harus terbuka buat belajar gitu. Ketika nanti kita mengerjakan tugas itu dan ketika kita salah, kita harus terima gitu. Ketika ada orang yang mengoreksi dan ketika kita diskusi, ketika ada pendapat kita yang mungkin berbeda dengan orang lain, kita harus menerimanya juga gitu. Kita nggak boleh terlalu egois gitu. Karena setiap orang itu mempunyai sudut pandang yang berbeda. Mungkin menurut saya benar, tapi menurutmu salah kan? Tapi bukan berarti jawaban saya salah gitu. Itu membuat kita untuk lebih terbuka terhadap pandangan baru gitu. Dan segala ilmu yang kita pakai itu harus kita pertanggungjawabkan juga. Di dimensi ini kan diajarkan tentang ilmu dan cara pakainya dan pengalamannya gitu. Ketika nanti ilmu itu kita bukan cuma buat nilai gitu, tapi buat pengembangan dan memberi manfaat untuk kita gitu. Kita juga harus berpikir lebih dalam lagi. Kita mempelajari contohnya MK filsafat pendidikan ini. Kita harus juga berpikir setelah kita belajar ini apa sih gunanya dalam kehidupan kita? Apakah itu berguna gitu? Apakah cuma materi lalu saja gitu? Kita harus lebih berpikir kritis lagi. Berarti menurutmu tentang epistemologi ini bahwasanya kita harus tidak menjiplak gitu bahwasanya langsung dari sumber aslinya gitu ya. Kita itu harus jujur secara akademik. Begitu ya paham. Kalau mencakup dalam kehidupan perkuliahan, menurut kamu tuh kita dalam pembelajaran kan ini kita dari awal kita mau masuk kuliah ini kita untuk mendapatkan ilmu dan mendapatkan skill. Jika kita hanya kopas melalui AI dan kita tidak mempelajari sama sekali apa itu maknanya, kita tuh nggak bakal tahu dan skill kita ya tetap gitu-gitu aja kan sih. Iya, dan itu cuma bakalan sia-sia gitu. Mungkin itu kita bakalan mengalami banyak kerugian gitu. Misalnya kita bisa rugi waktu, biaya gitu. Banyak kerugiannya. Iya. Wah, ini dari mata kuliah ini dari awal sampai sekarang ini maknanya apa ya? Lebih mendalam lagi nggak sih? Iya. Kalau kita pelajari. Ya, karena memang dari pertama kan memang sudah dikode-kode dari prof kan. Bahwasanya kita tuh filsafat ini tidak hanya sekedar di atas, tapi kita makin lama kita belajar tuh kita makin disuruh mendalami ilmu pendidikan ini. Kita lebih memahami. Iya, lebih dalam. Nah, tadi kan berarti kita udah dua yang kita bahas tuh. Bagaimana kalau kita masuk ke sekarang yang ke 2.3 yaitu dimensi aksiologi pendidikan Islam. Nah, coba kita cari-cari bersama dulu ya.
Mungkin itu bisa jelasin apa itu aksiologi dulu. Oh iya, kalau pengertian aksiologi itu, coba kita tanda-tanda aksiologi itu apa? Setelah Nah. kalian cari-cari. Menurutku ya, Ya. dimensi aksiologi ini yaitu menimbang ilmu dan tujuan. Maksudnya ini dari seperti yang aku baca, yaitu kita bagaimana cara kita harus mencapai tujuan kita. Jadi kan kita sebagai manusia kan mempunyai tujuan kan. Iya. Jadi tujuan, setiap orang pasti mempunyai tujuan. Nah, dimensi aksiologi ini mengarahkan kita bahwasannya kita mencapai tujuan kita itu tanpa harus merusak reaksi moral. Maksudnya itu reaksi kebaikan yang ada. Jadi tanpa harus merusak itu kita bisa mencapai tujuan kita. Dan landasan menurut buku ini, landasan semua itu adalah tauhid. Jadi selama kita mengerti landasan tauhid, maka kita bisa mencapai tujuan kita tanpa merusak fondasi moral atau kompas moral. Jadi ya kita kan mempelajari ini kan memang untuk menjadi guru kan, Ya, untuk menjadi ya. guru. Tujuan kita juga untuk mendidik anak-anak. Nah, jadi kalau kita mempelajari ini, kita bisa mengetahui tujuan yang mulia itu tidak boleh disampul dengan hal-hal yang negatif. Jadi kalau tujuan kita sudah mulia, kita harus sampai tujuan itu dengan hal-hal yang mulia juga. Menurutku seperti itu sih yang dimensi aksiologi pendidikan Islam ini. Ya, yang utamanya juga dalam kita mendidik aja itu udah suatu kemuliaan. Iya, betul sekali. Utama aja. Makanya kalau kita sudah menunaikan suatu kemuliaan, kita jangan mencemari kemuliaan itu dengan sesuatu yang tidak bagus atau yang tidak bermoral. Jadi seperti itu sih menurut saya. Kalau menurut kamu gimana? Kalau menurut aku sendiri dimensi aksiologi itu adalah pembahasan tentang nilai, tujuan, dan manfaat dari ilmu itu sendiri gitu. Dan kita harus tahu juga ilmu itu kita pakai untuk apa, dan semua ilmu yang kita pelajaran itu harus mengarah ke kebaikan gitu. Kan tadi kamu bilang tentang nilai dan tujuan gitu. Itu tidak bisa kita pukul rata juga, karena ada juga beberapa orang yang tujuannya buruk gitu. Jadi setiap tujuan kita itu kita harus mengarahkan ke kebaikan gitu. Contohnya itu ketika kita belajar itu kita harus punya tujuan yang jelas gitu. Kita itu belajar di kuliah itu bukan hanya mengejar IPK itu sendiri gitu. Kan kebanyakan mahasiswa ini tugasnya cukup kopas, yang penting IPK aman gitu. Padahal mereka nggak ngerti gitu. Tujuan kuliah itu sendiri bukan hanya untuk nilai gitu, tetapi tentang bagaimana cara kita itu untuk membangun karakter kita dan bagaimana cara kita untuk memenuhi kompetensi itu sendiri. Dan dalam setiap kehidupannya itu kita harus selalu memegang nilai kejujuran gitu. Kita harus mempelajari apa yang harus dipelajari, harus bisa membantu orang lain dan lingkungan kita. Dan ketika kita membantu orang lain, kita harus juga bertanggung jawab gitu. Kita itu harus memakai pengetahuan yang benar, bukan untuk merugikan orang lain gitu. Dan kita itu harus selalu berbuat baik kepada orang lain, atau yang disebut dengan ihsan gitu. Contohnya ketika ada teman kita yang kesusahan, kita bantu gitu. Mungkin bagi kita uang yang segini dikit gitu, tapi mungkin untuk orang yang kesusahan itu sudah cukup banyak gitu. Jadi kita harus selalu pegang nilai, kejujuran, dan tujuan kita gunakan untuk kebaikan bersama gitu. Itu pokok sama fondasi utama. Iya. Yang terakhir. Iya. Di sini kan setelah saya baca-baca juga tuh ada kan jadi kita membahas tujuan. Nah, setiap orang pasti punya tujuan kan? Ya, tujuan. Nah, di saat kita dapat tujuan itu, misalnya tujuan kita menjadi guru atau menjadi yang lain lah, menjadi anggota dewan atau apa gitu kan. Nah, setelah kita dapat, otomatis kita akan menanggung namanya amanah. Nah, di amanah ini kebanyakan orang sering melenceng. Karena apa? Karena dia pertama sudah merasa tujuannya tercapai, terus tanpa ada hal-hal yang mengganggu problematik atau apa sih kebaikan dia, atau tujuan dia tuh menuju yang mulia dan dia memakai cara yang mulia juga. Nah, pas di amanah ini biasanya orang melenceng. Nah, situlah peran salah satu dimensi aksiologi ini, yaitu dimana di saat kita mengembang amanah, kita harus menjadi orang yang tetap sama seperti yang dulu, itu orang yang adil, seperti yang bilang kawan hari tadi, adil, jujur, dan bertanggung jawab. Nah, menurut saya begitu sih dimensi aksiologi ini, tidak hanya tujuan tetapi
pas kita mencapai tujuan itu, kita memegang amanah kita juga harus tetap menjunjung tinggi tentang itu. Dari awal kita juga harus memegang prinsip kita nggak sih? Iya, Kalau betul harus sekali. ini, kedepannya kita juga harus ini. Ya, karena kebanyakan orang pasti setelah dia mendapat tujuan dia, mereka akan berubah karena merasa dia tidak harus mendapatkan apa-apa lagi. Dia udah puas sama. Dia sudah puas dengan itu. Padahal tanpa dia sadari dia sekarang sedang memegang amanah itu sendiri. Iya betul. Kayaknya ada apa lagi? Nah, setelah itu Kamu masih ada pertanyaan nggak tentang materi kita tadi yang sudah kita bahas? Pertanyaannya tuh, menurut kamu kenapa ilmu itu harus punya nilai dalam kehidupan sehari-hari gitu? nilai yang tulis sehari-hari ya. Karena menurut saya sendiri ya, ilmu itu adalah suatu fondasi yang dimana kita mencarinya saja itu dengan cara yang mulia. Nah, oleh karena itu kenapa kita tadi sebenarnya? Kenapa ilmu itu harus punya nilai dalam kehidupan sehari-hari gitu, bukan cuma tulisan gitu. Oleh karena itu masuk yang bisa saya rangkum dari nilai ini yaitu cara kita mengapresiasikan ilmu itu. Maksud itu cara kita sudah mempunyai ilmu, tapi cara kita mempraktekkan ilmu tersebut. Nah, maksudnya menurut saya itu nilai-nilainya. Jadi apabila kita sudah mendapat ilmu, kita juga harus bisa mempraktekannya. Jangan sekedar hanya ditulis, kita tahu tapi kita tidak mempraktekannya. Menurut saya sih kenapa ilmu itu harus ada nilai-nilainya? Ya karena kita dengan ilmu itulah kita bisa mempraktekkan hal-hal baik yang kita pelajari dari ilmu tersebut. Kalau misalkan diimplementasikan di dalam kehidupan sehari-hari, misalnya nih kita aja sebagai mahasiswa kita dapat pembelajaran dari dosen, misalnya nih kita sedang membahas topik filsafat pendidikan ini. Nah, kita jangan cuman kalau kita udah mempunyai ilmunya ya kita harus terapkan untuk kedepannya. Dengan ilmu itu sebagai pegangan kita untuk di masa depan nanti. Ya sih, saya juga setuju dengan itu karena ilmu itulah yang menentukan masa depan kita nanti. Ya. Kalau ilmu yang kita pelajari baik, insya Allah kita akan menjadi orang baik masa depan nanti. Betul. Nah, apabila ilmu yang kita pelajari itu sesat, kita juga susah untuk melaksanakan di tujuan nanti kita. Sebenarnya itu berhubungan sih antara ilmu, tujuan, dan hasil yang itu amanah. Nah, sebenarnya itu berhubungan semua sih bagi saya. Nah, selain itu apa ada pertanyaan lagi? Tadi kan dibilang ilmu gitu, tapi dalam berilmu itu sendiri kan menurut kamu apakah berbahaya gitu jika seorang mempunyai ilmu tapi dia tidak bermoral gitu? Menurutku ya, jika orang berilmu tapi tidak bermoral sih bisa menjadi bahaya juga karena itu bisa disalahgunakan. Misalnya itu ada orang yang tidak berilmu. Nah, ketemu orang berilmu nih, terus dia bilang ke orang nih, itu loh saya bisa ini bisa itu. Nah, orang ini percaya karena dia tidak memiliki ilmu itu. Nah, maksudnya itu bisa menjadi bahaya jika disalahgunakan dengan kekuasaan dia seperti itu. Sekarang juga banyak nggak sih kayak penipuan. Iya, penipuan itu. Jadi intinya nih ketika kita berilmu itu kita harus beradab juga kan. Nah, iya. Karena kita lihat sekarang ini banyak gitu teman-teman kita yang mempunyai ilmu tapi adabnya kurang gitu kan. Iya. Betul sekali, karena memang setiap manusia dituntut berilmu dan beradab, tapi memang kalau kita tengok antara adab dan ilmu memang harus adab dulu yang kita pelajari. Karena al-adabu fawqa ilmi, adab itu di atas ilmu. Nah, begitu sih menurut saya. Selain itu apakah ada pertanyaan yang menyangkut ini lagi? Atau kita bahas lagi? Iya, betul. Supaya kita bisa lebih mendalam untuk memahaminya kan? Iya.
aku juga mempunyai pertanyaan nih. Boleh, Kalau boleh. kita pikir lebih dalam lagi tentang materi yang tadi, mengapa pengalaman juga dibutuhkan dalam mencari pengetahuan? Nah, menurut aku sih kalau soal pengalaman itu kan kita kan namanya manusia itu ada namanya fase berproses. Ya. Nah, dalam proses itulah dimana kalau kita tidak mempunyai pengalaman, kita tidak bakalan tahu apa yang harus kita lakukan. Contohnya nih, seperti kita mau mengaduk semen. Ya. Nah, kalau kita cuma punya ilmu doang, memang kita bisa, tapi kita tidak tahu seperti orang berpengalaman. Maksudnya kita kalau ilmuwan segini takarannya. Ya. Nah, kalau orang berpengalaman pasti dia sudah tahu kalau takaran segini ini jadinya. Kalau takaran segini ini jadinya. Kalau mau membuat cair ini jadinya. Jadi pengalaman itu selaras dengan ilmu yang kita pelajari. Ada ilmu, kita praktekkan, nah praktek itu akan menjadi pengalaman kita ke depannya untuk menjadi lebih baik lagi. Karena kita sudah tahu hasil dari ilmu ini akan menjadi ini. Jadi pengalaman kita lah yang akan membimbing kita untuk menjadi lebih baik lagi. Menurut kamu gimana? Kalau menurutku pengalaman itu kita butuhkan dalam mencari pengetahuan itu karena dia itu berfungsi sebagai ruang pembuktian. Karena tidak semua hal itu kita pahami secara teori kan, seperti yang kamu bilang tadi. Pengetahuan itu harus diuji dengan realitas gitu, agar kita terlihat apakah ia benar, apakah ia baik, dan apakah kita dapat mengerjakannya gitu. Dalam perspektif epistemologi Islam sendiri, pengalaman itu disebut dengan tajribi, melengkapi wahyu dan akal gitu. Jadi wahyu itu dapat memberi arah nilai, akal itu dapat membantu memahami gitu. Sementara pengalaman itu sendiri dapat memastikan bahwa pengalaman tersebut tidak berhenti terhadap suatu konsep gitu, tetapi dia juga menyentuh dalam kehidupan nyata gitu. Dan melalui pengalaman itu, pengalaman kita, pengalaman orang lain gitu, seseorang itu dapat membedakan antara dugaan dan kebenaran gitu. Misalnya itu ketika seorang mahasiswa yang memahami teori kejujuran secara akademik, tetapi ketika berada dalam situasi ujian atau mengerjakan tugas kelompok, pengalamanlah yang menguji apakah nilai itu benar dipegang gitu. Dari situ muncul kedewasaan berpikir bahwa ilmu itu bukan hanya diketahui tetapi perlu dihayati gitu. Jadi pengalaman itu juga melatih ketelitian dan sikap kritis. Saat berhadapan langsung dengan fakta, seseorang itu akan terdorong untuk mengamati, mengevaluasi, lalu memperbaiki pemahaman jika tidak sesuai gitu. Jadi pengalaman itu penting. Proses ini juga selaras dengan tabayun dalam Islam gitu. Kita itu harus memeriksa kebenarannya sebelum menerima dan menyebarkannya gitu. Dengan begitu pengetahuan itu akan menjadi lebih kokoh karena telah melalui proses pengujian. Selain itu pengalaman itu juga dapat dikatakan sebagai bentuk kebijaksanaan gitu. Ketika dua orang bisa membaca buku yang sama, tetapi yang pernah menghadapi situasinya dalam kehidupan nyata memiliki pemahaman yang lebih dalam dibandingkan orang yang cuma membaca teori gitu. Hal ini karena pengalaman itu dapat menyentuh aspek emosional dan reflektif gitu, sehingga ilmu itu lebih mudah diingat dan dijadikan pedoman bertindak gitu. Disinilah kolbi atau hati nurani kita itu berperan. Mana yang adil, mana yang amanah, dan mana yang harus kita hindari. Pada akhirnya, pengalaman itu menjadikan ilmu itu bermartabat gitu. Bukan hanya sekedar informasi, tetapi juga pengetahuan yang bermanfaat untuk lingkungan sekitar. Ilmu itu akan lebih berguna atau lebih bermanfaat jika dia itu diuji langsung dalam kehidupan dan dapat memberi dampak positif untuk diri sendiri maupun orang lain. Dengan demikian, mencari pengalaman itu bukan hanya pelengkap belajar, melainkan bagian yang penting dalam pemahaman kehidupan ini. Nah, itu menarik juga sih, kayak kalau kita mengikuti lomba berpuisi ini. Kalau misalkan kita merasa, wah aku nggak bisa. Tapi kalau kita nggak mencoba, kita nggak bakal dapat pengalaman. Walaupun kita gagal pun kita juga mendapatkan pengalaman itu dan kita bakal berusaha untuk kedepannya nih. Misalkan kalau di dalam dunia pekerjaan,
kalau kita merasa kita nggak bisa melakukan hal itu, kita nggak bakal berkembang, ya nggak sih? Iya, betul sekali sih. Dan dari kesimpulan yang teman yang Hari berikan tadi sih, yang aku tarik kesimpulan itu bahwasanya ilmu itu berbanding lurus sama pengalaman kita. Nah, itu tuh aku pernah dengar juga tuh kata-kata mutiara dari salah satu puitis Arab, al ilmu bila sajarin kasajarin bila samarin. Nah, ilmu itu seperti pohon yang berbuah banyak, dan apabila tidak diamalkan, tidak dibuat untuk pengalaman, maka dia akan gugur sendirinya gitu. Jadi al ilmu bila amalin kasajarin bila samarin. Jadi ilmu tanpa amalan itu seperti pohon yang tidak ada buahnya, seperti itu. Nah, menurut aku sih yang aku simpulkan dari Hari tadi memang sudah bagus sih. Aku juga setuju, banyak aku setuju dari pendapat Hari tadi. Nah, apakah setelah ini ada pertanyaan lagi? Oh, untuk yang ini cukup, mungkin kita bisa dicari di materi lain gitu. Oh, Mungkin boleh, kita boleh. ada pertanyaan lagi gitu. Boleh kita cari ke materi lain lagi. Bagian di sini pembahasannya banyak juga nggak sih di materi Ya. yang Bapak kirim? Ya, betul sekali, banyak sekali pembahasannya. Iya. Boleh kita cari lagi. Terus mereka sudah bertanya. Nah, dan kita kan tadi kan sudah membahas ini juga, yang pertama tadi kita juga Ya. sudah Tentang sudah- ontologi, ya, histologi, sudah- aksiologi. Ya, gitu. betul sekali. Nah, di sini ada satu ayat yang bikin aku tuh agak seru ya. Ya. Bacanya juga enak dan artinya juga bagus gitu. Yaitu di mana ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasikun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin, yang artinya hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal perbuatanmu. Nah, kenapa ayat ini membuat aku agak tertarik? Karena pas hari jelasin tadi itu juga membahas tentang ayat ini, yaitu kita harus, kalau ada suatu berita, kita harus mencari informasi tersebut dari berita itu. Kita harus meneliti informasi tersebut. Nah, jadi dari informasi tersebut kita bisa tahu, oh ini beritanya bohong atau tidak, benar atau tidak. Nah, seperti itulah yang Hari jelaskan tadi, ya. Dengan Hari jelaskan tadi, aku melihat ayat ini ya, aku langsung tertarik gitu untuk membacakannya, karena terkaitan gitu. Ya. Mungkin inti dari ayat tersebut, kita itu disuruh untuk apa enggak sih? Kita itu tidak boleh asal percaya terhadap suatu info. Nah, iya betul Tadi sekali. kan dibilang di sana itu ketika orang fasik menyampaikan info. Nah. Gitu. Jadi kita itu harus mencari dulu kebenarannya. Ya. Gitu. Kita bisa bertanya kepada orang yang sudah berpengalaman, gitu. Dan kita mungkin bisa mencarinya itu seperti apakah itu ada di Al-Quran, apakah itu mungkin pernah terjadi di zaman Nabi, gitu. Jadi kita harus mencari dengan benar. Gitu. Nah, secara tidak langsung itulah yang Prof ingin tanamkan ke kita, bahwasanya kita sebagai mahasiswa ini tidak hanya dengar berita, tiba-tiba ada berita tentang ini berita A, kita percaya, oh iya gini, oh ternyata gini ya, kita tidak boleh langsung percaya, karena Prof ini menekankan kita untuk mencari tahu betul tidak berita itu, betul tidak kefasihan berita itu. Apalagi kalau kita kaitkan dengan apa ya, dengan zaman sekarang gitu, dengan zaman teknologi yang semakin canggih ini, untuk mendapatkan suatu berita terlalu mudah. Gitu. Kita tinggal scroll aja kan. Dan banyak juga berita hoax yang berkeliaran gitu. Sebagai mahasiswa kita juga harus lebih kritis gitu, jangan asal percaya. Kita cari info-infonya gitu kan. Mungkin itu yang maksud ayatnya. Ya mungkin ya memang mengarah ke situ memang ayatnya. Kita harus mencari suatu detail dari informasi tersebut. Setelah itu apakah ada pertanyaan? Kalau pertanyaan dari aku tuh tentang yang ini. Iya ya, aku setuju juga kalau misalnya kita asal percaya tentang info yang nggak pasti, itu kita kita nggak bakal tahu apa kejadiannya sebenarnya nggak sih? Iya,
memang sering terjadi seperti itu. Kadang-kadang kalau kita tengok di media sosial kan ada orang memposting hal sedih, merangkum cerita yang sedih, kita langsung komen, iya ya, kasihan ya itu ya. Padahal kita tidak tahu di belakang kamera dia seperti apa, apakah dia korban atau pelaku, kita tidak tahu. Karena kita cuma nengok di postingannya, ih kasihan dia ya gitu. Jadi itu kalau kita memang mau meneliti berita, kita harus mencari tahu betul-betul sumber berita tersebut. Dan ketika kita mencari info itu pun kita harus lihat dari kedua sisi juga gitu. Mungkin ketika ada suatu permasalahan A dengan si B, kita ketika mendengarkan cerita sedih di si A, mungkin kita sedikit merasa emosional, gitu. Tapi kita tidak boleh langsung percaya, kita harus dengarin juga dari sisi si B. Nah, kenapa orang percaya dengan cerita tersebut? Nah, itulah ilmu yang disalahgunakan. Orang itu seolah-olah dia menulis dengan puitis-puitisnya, dan itu kan ilmu bahasa Indonesia kan, menulis dengan puitis, padahal dia pelaku dalam kejadian tersebut. Nah, disitulah dimana yang kita pelajari tadi tentang ilmu itu, yaitu tujuannya dan amanahnya. Nah, situlah perannya supaya tidak disalahgunakan ilmu tersebut. Nah, menurut aku seperti itu. Apakah ada pertanyaan yang lain menyangkut yang kita bahas sekarang ini? Atau kita sama-sama mencari lagi? Boleh ya, kita sama-sama mencari lagi itu katanya. Soalnya kalau dipikir-pikir dengan mata kuliah kita dalam PGSD ini, kalau misalkan filsafat itu asing nggak sih di telinga anak-anak SD? Tapi menurut aku sendiri kalau kita dengan mempelajari filsafat pendidikan itu sendiri itu dampaknya lebih baik lagi sebagai itu dalam mengajar siswa-siswa gitu, jadi lebih paham lagi. Jadi kalau misalkan ada orang luar yang kenapa PGSD ini ada filsafat, ada mata kuliah filsafat, padahal kan nggak nyambung sama sekali sama anak SD, itu salah besar sih menurut aku. Iya sih, karena yang kita pelajari di sini tuh cara kita menjadi guru kan, bukan masalah kita ngajar ke peserta didik. Maksudnya tuh PGSD kita harus sama gitu dengan SD pelajarannya. Ya kan nggak mesti juga, karena kan kita kan mahasiswa, calon-calon guru kan, akan mendidik anak tersebut. Disitulah kita pemahaman kita tentang pendidikan tuh harus diasah kembali. Makanya filsafat itu diadakan di PGSD. Aku setuju juga sih kalau seperti itu pendapatnya. Kalau menurut aku sendiri tuh filsafat itu perlu untuk kita PGSD itu karena dia itu bisa membantu kita menjadi calon guru yang memahami tujuan sebenarnya dari pendidikan itu. Jadi bukan hanya tentang transfer ilmu, tetapi bagaimana cara kita membentuk karakter dan cara berpikir anak murid kita gitu. Jadi dengan filsafat itu kita itu sebagai mahasiswa PGSD itu kita bakalan lebih berpikir lebih kritis, dan ketika kita mengambil keputusan kita itu bakalan lebih adil gitu, dan serta mengajar dengan kesadaran nilai dan tanggung jawab. Jadi filsafat menjadi dasar agar guru itu tidak hanya sekedar mengajar gitu, tetapi juga dapat mampu membimbing siswanya dengan perkembangan yang lebih jauh menuju kebaikan itu sendiri. Nah ya, aku setuju juga sih seperti itu, karena memang peran guru tidak sekedar mengajar kan, seperti yang dijelaskan tadi, yaitu kita selain mengajar kita juga harus membimbing anak didik kita. Karena nah balik lagi ke yang pertama tadi, karena disinilah fitrahnya anak-anak. Karena anak-anak SD itu anak-anak yang masih polos, tidak tahu dunia luar, tidak ngerti tentang kedegilan-kedegilan. Kalau kita mendidiknya tidak bagus, otomatis dia akan menjadi cikal bakal yang akan meneruskan ketidakbagusan kita tersebut. Nah, karena murid itu selain dia memperhatikan materi, mereka juga memperhatikan tingkah laku kita sebagai guru. Maka langkah baiknya tingkah laku kita saat di sekolah itu harus kita pertimbangkan. Misalnya kita mau berbuat A, kita pertimbangkan. Jadi kalau ada anak murid yang lihat kira-kira bagus nggak ya bagi perkembangan mereka. Nah seperti itu sih, memang saya juga setuju dengan Asbi dan Hari sampaikan tadi.
Apalagi kan anak-anak kita itu masih kecil gitu. Iya. Mereka itu ibarat itu masih seperti kertas kosong gitu. Jadi mereka itu bakalan mencontoh apa yang harus kita lakukan, apa yang kita lakukan gitu. Jadi ketika kita mengajar itu kita harus selalu mengajarkan mereka lebih berkarakter gitu. Apa Iya. seperti itu. Ya. Kalau menurutmu? Sama sih, kalau misalkan kita ngebahas tentang yang kalian berdua bilang tadi, kalau kita sebagai guru saja sudah tidak bisa dalam apa ya, dalam berkarakter. Kalau karakter kita juga buruk, itu bakal dicontoh juga sama siswa-siswa kita. Makanya dengan adanya mata kuliah filsafat pendidikan ini, kita itu lebih apa ya, lebih terdidik lagi, lebih tahu gimana cara menghandle anak-anak itu, gimana cara kita berpikirnya lebih dalam lagi. Ini harus kita lakukan atau enggak, itu menurut aku dengan mata kuliah ini sangat-sangat membantu kita sih dalam mendidik siswa, apalagi dengan siswa yang masih SD kan. Ya, aku setuju sih apa pendapat Hasbi. Mungkin kita juga bisa melakukan apa sih cara-cara kita itu untuk menanamkan karakter ke anak SD itu melalui filsafat itu. Kita mungkin bisa fokus kepada cara membiasakan gitu. Seperti yang dibilang Prof tadi kemarin, kita itu harus membiasakan murid-murid kita itu berpikir baik dan bertindak baik gitu. Bukan cuma menyuruh gitu, tapi lebih membiasakan gitu. Seperti keteladanan. Guru itu menunjukkan jujur, adil dan bertanggung jawab gitu. Karena anak SD itu masih dalam proses meniru gitu. Contohnya itu ketika mungkin kita mengasih aturan kepada murid-murid kita nggak boleh datang terlambat gitu. Padahal kita sendiri terlambat gitu. Kita menyalahkan anak-anak disiplin, padahal kita sendiri tidak disiplin gitu. Jadi ketika kita ingin anak-anak itu lebih disiplin, maka kita harus lebih menunjukkan keteladanan terlebih dahulu gitu. Karena mereka masih dalam proses meniru gitu. Ya itu juga karena kalau soal terlambat tuh kan, yang memang itu kita harus lebih cepat dari anak SD. Walaupun kita maksudnya peringkat kita lebih tinggi dari mereka, karena memang iya seperti yang seperti Ari katakan, mereka meniru kita. Oh, guru aja boleh terlambat, berarti saya selagi murid boleh terlambat. Mungkin nanti kalau sampai itu adalah logika yang salah, kalau sampai logika itu tertanam di mereka, otomatis pas SMP, SMA, apalagi kuliah, mereka bakal memakai terus logika tersebut. Dan itulah peran kita untuk menghapus logika tersebut dari otak mereka. Dan mungkin cara kita untuk menanamkan karakter melalui filsafat untuk anak SD itu, kita juga bisa melakukan diskusi ringan gitu. Diskusi ringan itu kita bisa membahas kepada mereka tentang cerita atau tentang kejadian sehari-hari gitu. Seperti kita menceritakan cerita-cerita Nabi gitu, menceritakan permasalahan gitu. Lalu kita tanyakan mana yang baik kepada mereka dan kenapa gitu. Kita menanyakan alasannya gitu, supaya terjadi hubungan timbal balik gitu. Dan anak itu akan terbiasa untuk menilai gitu, bukan cuma ikut-ikutan gitu. Dan kita juga harus selalu menghubungkan segala sesuatu itu dengan kebaikan gitu. Kita harus menjelaskan kepada anak-anak kita itu bahwa bagaimana cara bersikap jujur gitu, bagaimana berlaku adil gitu. Dan kita juga harus mengajarkan kepada anak-anak kita itu bahwa adil itu tidak harus sama gitu. Contohnya itu kan ketika dapat uang jajan mungkin, ketika si A dapat uang jajan 10.000 dan si B dapat uang 5.000, si B ini merasa mungkin tidak adil gitu dari orang tuanya. Padahal kalau kita melihat keadilan itu bukan lihat dari jumlahnya gitu, tapi kita lihat dari kebutuhannya gitu. Mungkin dengan dia berada di kelas 6, uang 10.000 cukup untuk dia gitu. Tapi ketika dia anak SD, anak kelas 1, ketika uang 10.000 itu kebanyakan gitu. Jadi kita harus menanamkan kepada anak kita itu bahwa kita itu harus adil, tetapi adil itu tidak harus sama. Ya seperti itu. Iya sih, betul juga yang dibilang Hari, maksud dalam keadilan itu ya, tidak mesti sama keadilan itu kan. Karena keadilan itu sebanding lurus dengan namanya kebutuhan. Nah, kalau kita anak kampus gini, kalau kita dikasih 5.000 ya otomatis tidak cukup kan. Kita aja kopi buku aja mau sampai 10.000, apalagi dikasih 5.000 kan. Nah, mungkin itu bagus juga untuk ditanamkan ke anak SD. Nah,
aku setuju sih yang disampaikan itu. Karena kan banyak juga anak SD ini yang mempunyai rasa iri gitu. Nah, iya. Ketika orang tuanya ngasih ke kakaknya lebih banyak, dia mungkin tidak jadi semangat sekolah gitu, berantem gitu. Jadi kita harus mengajarkan seperti apa keadilan itu sendiri. Nah, iya, betul sekali itu. Kalau menurutmu gimana? Iya sih betul, yang dikatakan kalian itu emang benar. Dan juga kalau misalkan yang dibilang Hari tadi, kalau misalkan kalau masalah iri-irian ya tentang adik sama kakak, ini kakaknya dapat duit 10.000, adiknya dapat duit 5.000. Nah, kita mungkin kalau sebagai orang tua, kita juga sebagai guru, kita juga sebagai orang tua kepada siswa itu kita juga harus mengajarkan kepada mereka tuh kalau misalkan dengan duit 5.000 ini kalian juga bisa menabung. Itu juga membuat siswa kita itu untuk berhemat. Dari awal, dari sekarang tuh kita bisa mengatur keuangan kita. Jadi dengan hal kecil itu juga bermakna yang lebih luas. Seperti itu. Nah ya, aku setuju juga sih, dari berhemat itu siswa bisa mengatur keuangan mereka sendiri kan. Bagi anak SD kan yang masih tidak terlalu kompleks kehidupannya kan, masih bisa mengatur keuangan sendiri. Ya sih betul juga seperti itu. Aku setuju. Kira-kira tentang pembahasan ini masih ada pertanyaan lain? Mungkin kita bisa tentang cara kita menanamkan karakter itu kita mungkin bisa melakukan dengan kebiasaan gitu. Contohnya metode yang kita gunakan dengan metode kebiasaan itu dengan menanamkan karakter dengan cara melakukan perilaku yang baik secara rutin dan konsisten gitu. Sampai itu dapat menjadi kebiasaan alami, bukan hanya karena disuruh gitu. Contohnya itu pembiasaan yang dapat kita ajarkan di SD itu seperti datang tepat waktu gitu. Ketika anak SD itu kita latih untuk datang tepat waktu gitu, ketika dia naik tingkatan nanti ke SMP, SMA, maka dia itu akan terbiasa gitu, dan itu akan mendarah daging dan menjadi kepribadiannya dia sendiri gitu. Dan pembiasaan lainnya kita bisa lakukan dengan berdoa sebelum belajar, dan itu dapat menumbuhkan kesadaran spiritual siswa kita gitu. Kebiasaan lainnya mungkin kita bisa mengajarkan mereka untuk mengantri atau bergiliran gitu, supaya dapat membentuk sikap adil dan sabar. Dan kebiasaan lainnya itu kita harus mengajarkan bahwa mengakui kesalahan tanpa takut gitu. Ketika anak itu mengalami kesalahan, dia harus mengatakannya gitu. Dia tidak boleh menanamkan rasa takut, supaya itu dapat menanamkan kejujuran gitu. Pembiasaan lainnya mungkin kita bisa mengajarkan anak-anak SD itu dengan membersihkan kelas bersama gitu. Jadi mereka itu bakalan menumbuhkan rasa tanggung jawab. Ya. Menurut saya sih memang bagus itu habit atau kebiasaan itu, karena yang namanya kebiasaan yang baik itu dimulai dari hal-hal yang kecil, ya, dari hal kecil. Tetapi karena kita guru SD, pasti kita akan menghadapi namanya problem. Nah, problem di sini di mana anak SD itu tidak mau mengikuti perintah kita. Nah, jadi disitulah kita keras boleh, maksud keras dalam artian itu yaitu menanamkan kebiasaan itu di dalam hati mereka, supaya mereka menjadi kebiasaan yang akan terus mendarah daging seperti yang dikatakan tadi tersebut. Karena sesuatu itu bisa karena terbiasa, dan terbiasa itu karena dipaksa sebelumnya. Nah, menurut saya setuju sih dengan pendapat Ari tersebut. Iya, makanya di dalam sekolah ini kita juga bisa menerapkan aturan di dalam kelas. Nah, kalau kita sebagai guru kan kita cuma bisa menerapkan aturan kelas yang disepakati oleh siswa dan juga guru. Bedanya sama kepala sekolah itu lebih ke lingkungan sekolah, tapi kita cuma bisa di kelas kita sendiri. Nah, dengan aturan tersebut itu kita juga bisa seperti yang kalian katakan tadi, kita juga bisa menumbuhkan rasa kedisiplinan siswa. Dengan dia misalnya kita ajarkan supaya ada jadwal piket, seperti jadwal piket itu juga ngebantu untuk siswa itu untuk mengerti, dan juga ini kalau misalkan lingkungannya kotor ini bakal berdampak bakal kayak gimana ke depannya. Jadi kita juga harus menanamkan kepada siswa itu bahwa hal ini perlu dipraktekkan. Dan saya setuju juga sih dengan jadwal pikir tadi, termasuk habit yang paling kecil. Mereka menulis jadwal mereka, nama mereka. Nah, bisa nama mereka di hari selanjutnya itu misalnya hari Selasa, namanya ini A, B, C.
mereka mau tak mau karena itu terpaksa kan. Kalau tidak mereka harus bertanggung jawab karena kelas tidak bersih dan lingkungan juga tidak bersih. Nah, dari situlah mereka menjadi terbiasa nantinya dengan hal tersebut. Walaupun pertama itu terpaksa. Tapi dalam kebiasaan itu sebagai guru kita harus sadar gitu bahwa pembiasaan karakter itu sebenarnya itu adalah proses panjang gitu, bukan hasil instan gitu. Karena anak-anak itu mungkin ada juga yang dalam masih tahap belajar gitu. Mereka itu belum stabil dalam mengontrol diri, jadi mereka itu mudah mengikuti situasi atau teman gitu. Dan mungkin problem dalam permasalahan dalam kebiasaan itu kita juga harus sadar bahwa otak anak itu masih dalam keadaan berkembang gitu. Jadi kemampuan mereka untuk memahami benar dan salah dan konsekuensinya itu belum sekuat kita orang dewasa ini gitu. Dan problem lainnya itu bisa berasal dari pengaruh lingkungan gitu. Anak itu lebih banyak menghabiskan waktunya itu di rumah atau di lingkungan luar daripada di sekolah gitu. Jadi nilai-nilainya itu beda gitu. Jadi anak itu kadang ragu mau ikut aturan sekolah atau aturan rumah atau aturan luar gitu. Jadi kita harus lebih paham lagi gitu dalam pelaksanaan pembiasaannya gitu. Dan dalam pembiasaan itu pun pengaruh luar itu bakalan lebih besar gitu. Karena anak itu lebih banyak menghabiskan waktu di luar sana gitu. Dan kebiasaan itu terbentuk itu dari pengulangan gitu. Dari pengulangan yang berulang-ulang. Kalau anak itu tidak rutin dan otak mereka itu tidak akan menyimpannya sebagai pola yang benar. Jadi kita bakalan mengalami beberapa masalah dalam melaksanakan kebiasaan kepada anak, tapi kita harus selalu berusaha juga menunjukkan keteladanan gitu. Ya sih, memang betul sekali yang diberikan Ari. Banyak masalah yang akan kita alami di sana, dan setiap masalah itu kita mencari jalan keluarnya kan, untuk membiasakan anak SD tersebut yang terus berulang-ulang kali agar mereka kedepannya terbiasa dengan hal tersebut. Ya, saya setuju dengan itu. Mungkin kita bisa next ke pembahasan selanjutnya nggak sih? Boleh. Soalnya di situ kan juga banyak sekali yang harus kita bahas di bab itu. Boleh kita cari-cari bersama? Iya. Ini bisa. Dari sekian banyak pembahasan kita tadi itu, kita dapat menyimpulkan bahwa pendidikan Islam itu melalui 3 dimensi. Yang pertama itu ada dimensi ontomologi, epistemologi, dan aksiologi. Itu lebih menekankan bahwa anak itu adalah makhluk ciptaan Allah yang fitrahnya itu penuh dengan potensi itu. Pengetahuan itu diperoleh dari wahyu, akal, dan pengalaman. Dengan hati nurani sebagai penjaga etika, sehingga ilmu itu bukan sekedar fakta tetapi martabat dan bermanfaat. Nilai-nilainya itu seperti amanah, keadilan, ihsan, dan tanggung jawab. Internalisasinya itu melalui pembiasaan, prosedur transparan, dan proyek yang kolaboratif mulai dari kelas rendah hingga tinggi gitu. Bagi kita sebagai seorang guru, termasuk menghadapi anak bandel, filsafat pendidikan itu mengajarkan bahwa pandangan itu reflektif dan konsisten dan berorientasi pada nilai itu. Membimbing anak memahami tanggung jawab dan membentuk karakter, dan menanamkan moralitas yang nyata dalam kehidupan sehari-hari. Secara keseluruhan, pendidikan itu tidak hanya menekankan ilmu itu, tetapi juga menekankan bagaimana cara berilmu, cara berakhlak, dan cara beramal. Ya, dari diskusi-diskusi kita yang banyak tadi membahas 3 aspek tadi, 3 ruang tadi, media kan. Nah, dimensi tadi, dan setelah disimpulkan juga sama Hari, mungkin kita bisa sampaikan di sini pembahasan kita kali ini mungkin ya. Karena untuk kedepannya kita akan membahas lagi yang akan datang. Ya, mungkin segini saja pertemuan kita. Terima kasih. Terima kasih.